Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah juga hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari sebelumnya, malam ini dan malam-malam sebelumnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Jalla wa ala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, mahasiswa mahasiswa dimanapun berada, akan saya jelaskan sedikit tentang mata kuliah ekonomi syariah, yaitu diantaranya bab tentang riba. Kenapa bab ini begitu penting? Karena berapa banyak di antara kita melakukan transaksi ini, bahkan bekerja di bidang ini tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui, dengan sedikitnya ilmu pengetahuan tentang agama, ya maka dianggap hal-hal yang biasa saja. Padahal itu merupakan dosa yang sangat besar. Dosa riba itu dosa yang dianggap sepele, padahal dosanya sangat besar. Bahkan riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan riba itu semisal dosa seseorang yang menjinahi ibu kandungnya. Berzina saja sudah termasuk dosa besar, apalagi menjinahi ibu kandungnya. Diibaratkan dosa riba seperti itu. Akan pentingnya materi ini tentang riba di ekonomi syariah ini, dan saya dari Prodi Manajemen dan memang diamanahkan untuk mengajar di MK Ekonomi Syariah. Baik, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bahwa banyak transaksi yang kita lakukan akhir-akhir ini ternyata mengandung riba. Hal-hal yang biasa ternyata banyak mengandung riba. Pada prinsipnya, setan itu tidak ingin kita mati dalam keadaan tidak berhutang. Maka dari itu, setan menggoda manusia agar selalu berhutang. Karena salah satu azab kubur itu adalah ketika kita berhutang. Bahkan orang yang meninggal di medan perang, orang yang mati syahid, itu diampuni seluruh dosanya kecuali hutangnya. Karena hutang ini ada hubungannya dengan sesama manusia atau ada bermuamalah gitu ya. Kata Rasulullah SAW, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Allah mengampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutangnya. Maka dari itu pentingnya mengetahui dampak negatif dari berhutang, apalagi hutangnya berbunga atau mengandung unsur riba. Maka hal ini harus kita jauh-jauh dibuang, jauh harus kita hindari semaksimal mungkin, ya semaksimal mungkin. Misalkan saja di era sekarang itu orang banyak melakukan transaksi kredit, baik menggunakan pembiayaan konvensional maupun menggunakan bank konvensional atau perbankan konvensional. Satu contoh, seorang nasabah ingin memiliki sebuah rumah. Maka hal yang pertama yang dia kunjungi adalah kepada pihak developer. Pihak developer biasanya menyediakan syarat-syarat tertentu dan juga DP biasanya ya. Dan DP ini biasanya langsung kepada developer. Pihak developer manapun tidak ingin atau tidak mau
melakukan jual beli kepada nasabah atau konsumen dengan secara kredit. Nah, ini pihak developer menyarankan kepada konsumen agar datang kepada sebuah bank atau sebuah pembiayaan. Walaupun di lapangan pada dasarnya konsumen tidak mesti datang ke bank, tapi hukum awalnya sebetulnya developer membantu konsumen agar konsumen tersebut berhubungan langsung dengan bank. Ketika bank mencairkan dana sebesar harga rumah tersebut dan dana itu diterima oleh konsumen, pada asalnya akad antara konsumen dengan pembiayaan konvensional ataupun perbankan konvensional, akadnya itu adalah pinjam meminjam uang. Apakah dibolehkan di dalam Islam? Hukum asalnya boleh sebetulnya ya, pinjam meminjam uang. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika pinjaman itu dikembalikan berlebih dari pinjaman pokoknya dan ada kesepakatan di awal, nah inilah dikatakan sebagai transaksi ribawi. Maka dari itu, transaksi ini banyak di antara kita yang tidak mengetahui ternyata transaksi yang dilakukan sebenarnya mengandung unsur ribawi. Karena memang transaksi kita dengan bank itu adalah transaksi pinjam meminjam uang dan berbunga dan juga ada denda yang dikeluarkan oleh bank dan juga diwajibkan kepada konsumen apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pihak perbankan. Maka dengan materi yang sekelumit ini mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat tentunya. Yang tadinya kita tidak mengetahui akad kredit mana yang sesuai dengan syariat, akad kredit mana yang mengandung unsur ribawi. Bagaimana kalau yang syariah? Yang syariah itu ketika kita jual beli, misalkan bagaimana pembelian rumah secara syariat gitu ya, secara syariah. Konsumen ketika transaksi langsung kepada pihak developer, artinya akadnya dengan developer, kemudian bayar angsurannya dengan developer, ataupun kalaupun ke bank, pihak bank itu jual beli dulu dengan pihak developer. Terjadilah jual beli dengan developer pihak bank. Oleh pihak bank kemudian dijual lagi kepada konsumen. Nah, kalau seperti itu, pihak bank menjual rumah kepada konsumen, kemudian pembayarannya secara kredit dan boleh dilebihkan karena ini kan transaksinya jual beli. Dan insya Allah kalau jual beli transaksi seperti itu, artinya transaksi jual beli secara kredit dan penjualnya pun dilebihkan dalam rangka supaya bank itu mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Insya Allah kalau transaksi ini dibolehkan di dalam Islam, asal tidak ada denda misalkan ataupun perubahan harga gitu ya. Dan itu diadakan kesepakatan awal atau akad di awal bahwa transaksinya adalah jual beli rumah secara kredit. Mudah-mudahan informasi ini atau materi yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi dan teman-teman sekalian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.